Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat restu, izin dan taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan dan kesempurnaan agama yang kita anut, sama ada akidah, ibadah maupun akhlak, dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Pagi ini kita akan teruskan pengajian kita terhadap tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan buku Tafsir Al-Furqan, juz yang kedua. Lihat halaman 55. Tafsir Al-Furqan, juz yang kedua, halaman 55. Ia akan membahas ayat 158 hingga 162 dari surat Al-Baqarah. Di bawah tajuk Manasik Haji dan bahaya menyembunyikan kebenaran. Ada dua topik di sini. Pertama tentang manasik haji, macam mana amalan haji secara ringkas. Khasnya tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Dan topik yang kedua, bahaya orang yang menyembunyikan kebenaran. Okey. Untuk mendapat keberkatan, kita baca dulu satu ayat saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airallah, min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Demikianlah ayat 158 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita langsung kepada tafsiran ayat.
Kalau sebelum pelajaran ini, yaitu hari Isnin yang lalu, kita sudah sebut tentang perpindahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa di Palestin ke Kaabah yang ada di Mekah. Itu telah kita bahas minggu lalu. Tujuan pemindahan itu semata-mata untuk menguji manusia. Mana yang patuh terhadap arahan Allah dan Rasul, dan siapa yang ingkar. Kita ada jelaskan ada 4 kelompok muncul ketika perpindahan arah kiblat. Maka pada ayat berikut ini, khasnya ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kaum muslimin, yaitu dengan menjadikan bukit Safa dan Marwah sebagai sebahagian dari syiar Allah. Selesai bab perpindahan arah kiblat, Allah mula bercakap tentang bukit Safa dan Marwah yang dijadikan salah satu dari kewajiban haji atau umrah yang dipanggil dengan sa'i. Kita baca sekali lagi ayat tersebut. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawaf bihima فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Banyak pengajaran dari ayat yang satu ini. Sebelum kita ambil pengajaran, tafsirnya, terjemah ma'nawiyah, kita terjemah dulu dengan terjemah harfiah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadat haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, yakni Safa dan Marwah. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Ya, Ma. Okay. Minta maaf. Ada telefon dari isteri yang Ustaz baru hantar tadi ke hospital karena perlu pemeriksaan. Begitu dapat telefon, takut apa-apa yang terjadi. Maaf Ustaz, perlu ambil. Rupanya beliau tertekan. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan isteri selamat. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz ulang sekali lagi terjemahan harfiah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadat haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya
Safa dan Marwah. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Apa makna syiar Allah? Safa dan Marwah itu syiar Allah. Apa maksudnya? Kita tidak tahu melalui terjemah harfiah. Mengapa Allah gunakan istilah tidak berdosa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Mengapa Allah gunakan tidak berdosa? Siapa saja yang berbuat kebaikan, Allah bersyukur kepadanya. Mengapa Allah bersyukur? Tidakkah kita umat manusia yang patut bersyukur pada Allah? Tapi mengapa Allah bersyukur kepada kita bila kita berbuat baik? Nah, semuanya itu kita hanya akan dapat melalui tafsiran. Kita tidak akan temui itu semua di dalam direct translation atau literal translation. Di sini pentingnya kita belajar tafsir. Okey. Kita selesaikan topik ini dulu. Ustaz ulang sekali lagi. Pelajaran kita pada pagi ini ada dua topik. Pertama, nikmat Allah tentang adanya ibadat haji dan umrah. Mereka wajib melakukan sa'i bila haji dan umrah. Topik yang kedua, bahaya orang yang menyembunyikan kebenaran. Tak mau disampaikan. Okey. Coba dengar baik-baik tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat di atas bahwa Safa dan Marwah itu dua bukit yang terdapat di Mekah. Safa dan Marwah, bukit itu terletak di Mekah. Kedua-duanya adalah sebagai sebahagian dari syiar Allah. Apa makna syiar Allah? Yang dimaksudkan dengan syiar Allah ialah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia beribadat kepadanya. Umpamanya ada Mina, tempat kita mabit. Itu syiar Allah. Adanya Mina, di sana ada Jumrah Al-Ula, Al-Wusta, Al-Aqabah. Maaf, As-Sughra. Kita mesti melempar batu di sana. Adanya Muzdalifah, yang kita digalakkan agar bermalam daripada Arafah. Dan Arafah itu sendiri, semua itu adalah syiar-syiar Allah. Bila kita coba mendekatkan diri pada Allah ketika haji, lalu wukuf bukan di Arafah, tak sah. Adanya masjid, adanya surau, semuanya itu adalah syiar Allah. Iaitu ketetapan Allah bahawa tempat itu manusia disuruh beribadat kepada Allah pada tempat-tempat tertentu. Termasuk adanya Ka'bah, termasuk adanya Raudah. Tapi ingat, kuburan bukan syiar Allah.
Memang ada pahala bila ziarah, tapi menekuni kuburan-kuburan tertentu walau namanya kubur para wali, tak boleh. Ziarah boleh. Tapi sampai memuja-muja kubur-kubur tertentu, kononnya di sana ditanam wali-wali Allah tertentu, no. Itu bukan syiar Allah. Malah boleh membawa kepada syirik. Apalagi sampai minta-minta di atas kuburan wali-wali tertentu. Itu makna syiar. Jadi Bukit Safa, Bukit Marwah itu termasuk syiar Allah. Oleh itu sebabnya apabila jemaah haji atau jemaah umrah ingin sa'i bukan in between Safa dan Marwah, tak sah sa'inya. Bila tak sah haji dan umrah. Kita disuruh oleh Allah supaya mengagungkan syiar Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32. "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sebabnya kita mesti agungkan, besarkan tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua itu adalah syiar-syiar Allah. Takwa kepada Allah adalah wajib. Takwa kepada Allah adalah wajib ke atas setiap muslim, muslimat mukallaf yang baligh lagi berakal. Ini menunjukkan bahawa amalan sa'i antara Safa dan Marwah ketika mengerjakan haji atau umrah adalah wajib. Sebab mengutamakan syiar Allah itu sebagai lambang takwa. Dan takwa itu pula wajib. Inilah pandangan jumhurul ulama, jumhurul fuqaha, majoriti ulama fiqh. Dan diperkuat pula dengan hadis Nabi. "Khudhu anni manasikakum," kata Nabi. Ambil hanya daripadaku manasik atau perjalanan haji atau umrah kamu. Tak boleh buat suka-suka hati. Bermula dari pakaian ihram. Bermula dari mana kita berniat haji atau umrah. Di mana setiap manusia yang ingin haji atau umrah memakai pakaian dan berniat yang dipanggil dengan miqat makani, miqat zamani. Tawaf mengelilingi Kaabah berapa putaran? Bahagian mana ketika tawaf digalakkan agar dicium? Bahagian yang patut dicium atau diusap atau dilambai? Begitu juga sa'i. Semuanya itu maknanya kita disuruh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya pagi tadi habis subuh Ustaz menulis menjawab soalan daripada jamaah. Ustaz, apa makna manhaj salaf? Betulkah bila kita ikut manhaj salaf, itulah cara yang paling betul? Ustaz urai dengan panjang lebar. Sila baca. Salaf maknanya atau manhaj maknanya kurikulum. Manhaj maknanya at-tariqul wadih. Jalan yang nyata, jelas, clear. Salaf pula
orang-orang yang hidup pada 3 kurun pertama. Mereka terdiri dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Panduan utama mereka Quran dan sunnah Nabi. Itu sebabnya Ustaz berpesan pada penghujung tulisan tersebut, waspada. Berhati-hatilah. Sebab syaitan senantiasa berusaha agar kita jangan ikut mazhab salaf atau manhaj salaf. Sebab menurut Nabi, hanya golongan itu yang paling layak untuk mendapat redha dan syurga Allah. Hanya golongan itu yang akan terhindar dari api neraka. Kata Nabi, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka, kecuali 1. Ketika ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapa golongan yang 1 itu? Hanya mereka saja yang selamat dari neraka. Hanya mereka saja yang layak masuk syurga. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu ialah golongan yang ikut sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Inilah yang dipanggil dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi oleh puak-puak tertentu, mereka tuduh orang yang ikut Quran dan sunnah sebagai sesat. Ekstrim. Suka mengkafirkan orang. Subhanallah. Ketahuilah, itu semua adalah kerja syaitan. Agar kita jangan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila baca. Sila share dengan saudara mara, adik-beradik, uncle, auntie, supaya sebelum mati mereka faham apa itu manhaj salaf. Hanya orang yang jahil terhadap manhaj salaf saja yang mengatakan salaf itu sesat. Padahal salaf itu adalah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita teruskan. Adapun kenyataan Allah sesudahnya bahawa tidak berdosa bagi mereka untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Bagus Ustaz jelaskan saja di sini. Mengapa Allah gunakan tidak berdosa orang yang haji dan umrah itu untuk sa'i? Digunakan istilah untuk tawaf, tapi tawaf di sini ayyat tawafa bihima. Tidak berdosa orang yang umrah atau haji untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Tapi tawaf di sini dengan makna sa'i. Nah, lagi-lagi kita perlu kepada tafsiran, bukan literal translation. Sebab setahu kita yang namanya tawaf itu tawaf Ka'bah, keliling Ka'bah. Rupanya Allah menggunakan istilah Safa Marwah ini juga tawaf. Cuma dia dinamakan sa'i karena sa'i maknanya usaha. Mengingat usaha Siti Hajar yang ketika itu ingin mencari air, ditinggalkan oleh Ibrahim atas arahan Allah. Berdua anaknya Ismail dalam gendongan. Kehabisan air, anak menangis. Lalu Siti Hajar mundar-mandir antara dua bukit Safa dan Marwah. Dalam usaha beliau untuk mencari air, kalau nampak dari bukit Safa atau Marwah ada kafilah lalu yang sedang lalu untuk diminta pertolongan. Kerja Hajar mundar-mandir Safa Marwah ini namanya sa'i. Sa'i dalam bahasa Arab maknanya usaha.
Itu saja. Nah, mengapa Allah gunakan istilah tidak berdosa orang yang mengerjakan haji dan umrah untuk tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah? Sejarahnya macam ini. Pada zaman jahiliyah, di Safa ada patung yang namanya Isaf. Di Safa, di Bukit Marwah pula ada berhala zaman jahiliyah yang namanya Nailah. Sebagaimana kita sama-sama maklum, sebelum Islam datang, orang-orang Arab musyrikin Mekah penyembah berhala. Selain di sekitar Kaabah ada 360 berhala, di Safa ada satu, namanya Isaf, berhala Isaf. Di Marwah ada satu lagi berhala besar, namanya Nailah. Karena adanya peristiwa tersebut di zaman jahiliyah, ada dua berhala di Safa dan Marwah. Sebahagian umat Islam yang telah memeluk Islam dari kalangan sahabat Nabi bimbang, jangan-jangan perbuatan mereka mundar-mandir Safa Marwah sama dengan menyembah berhala Isaf dan Nailah. Lalu Allah jawab, no. Setelah kamu memeluk Islam, tak berdosa lagi. Walaupun dulunya di tempat itu ada berhala yang bernama Isaf, walaupun dulu ada berhala bernama Nailah, no problem. Itu sebabnya Allah gunakan istilah tidak berdosa. Kemudian satu lagi dikaitkan mengapa mundar-mandir Safa Marwah dihubungkan dengan haji dan umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang pergi haji dan umrah, maka tidak berdosa baginya untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Mengapa dikaitkan dengan haji dan umrah? Ini satu pengajaran tersirat. Rupanya sa'i antara Safa dan Marwah hanya boleh dikaitkan, hanya boleh dilakukan bila orang itu sedang haji atau umrah sahaja. Sa'i umrah, sa'i haji, tak boleh lakukan sa'i sunat. Beza dengan tawaf Kaabah. Tawaf mengelilingi Kaabah 7 kali putaran, ada namanya tawaf ifadah, tawaf haji. Ada namanya tawaf umrah. Ada namanya tawaf tahiyatul masjid. Ada namanya tawaf sunat. Ada namanya tawaf nazar. Tawaf mengelilingi Kaabah ada berbagai-bagai. Tapi sa'i, no. Sa'i hanya untuk 2 ibadat saja. Sempena haji atau sempena umrah. Oleh sebab itu saja-saja sa'i antara Safa dan Marwah. Kononnya sa'i sunat, no. Itu orang yang tak faham. Itu sebabnya mengapa dihubung kaitkan dengan haji dan umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Siapa yang haji atau umrah tidak berdosa dia untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Yes. Ini penjelasan Ustaz. Sedangkan faedah mengaitkan penafian dosa bersa'i antara kedua-duanya dengan haji dan umrah dalam ayat di atas mengandungi makna bahwa amalan sa'i tidak disyariatkan dibuat secara sendirian kecuali jika amalan itu digabungkan dengan amalan haji dan umrah. Itu maksudnya.
Sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Mengapa ayat itu diakhiri dengan sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan dan Allah Maha mengetahui? Izinkan Ustaz menjelaskannya secara bebas. Siapa yang membuat kebaikan besar atau kecil, Allah Subhanahu wa taala syukur kepadanya. Barangkali timbul pertanyaan, Pak Ustaz, Allah kah yang bersyukur pada kita atau kita yang patut bersyukur kepada Allah? Menurut ulama tafsir, boleh kedua-duanya. Untuk memudahkan pemahaman, Ustaz beri contoh. Siapa yang sepatutnya bersyukur dan berterima kasih? Anak-anak terhadap ibu bapa ke? Atau ibu bapa juga boleh berterima kasih kepada anak? Coba fikir sejenak. Yang terlintas dalam pemikiran kita, anak-anaklah patut berterima kasih kepada mak bapa. Sebab jasa mereka sangat banyak. Betul? Merekalah penyebab kita zahir di atas muka bumi. Merekalah yang memberi kita makan, minum, pakaian, pendidikan sejak dari kecil. Sampai kurang tidur, kurang rehat untuk membesarkan kita. Wajar tak kita bersyukur dan berterima kasih kepada mak bapa? Wajar. Tapi tidak kita nafikan. Mak bapa juga boleh berterima kasih kepada anak-anak. Jika anak-anak itu taat, patuh, suka membantu orang lain, mengharumkan nama keluarga, si ayah atau si ibu berkata, syukur nak, kau jadi orang baik, suka tolong orang lain. Harum nama keluarga kita, syukur nak. Bila anak dapat keputusan ujiannya, examnya, cemerlang, mak bapak pun syukur nak kau rajin ulang kaji, rajin belajar. Syukur. Nah, sebagai tanda terima kasih ibu dan ayah, ayah belikan engkau hadiah ini nak. Boleh terima tak? Walaupun pada asalnya anak berterima kasih kepada mak bapak, tapi tidak ada salahnya, malah sangat baik jika ibu bapa berterima kasih kepada anak-anak yang berbuat baik, berakhlak mulia, mengharumkan nama keluarga. Malah kita berikan beberapa hadiah sempena pencapaiannya yang cemerlang dalam exam. Nah, prinsip yang sama. Tidak dinafikan, kita wajib bersyukur kepada Allah karena Dia yang cipta kita. Kita mendapat nikmat bermacam-macam. Sama ada nikmatul ijad atau nikmatul imdad. Masih ingat lagi dengan dua nikmat ini? Nikmatul ijad, nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala pencipta hakiki. Bukan mak bapak. Mak bapak penyebab saja. Itu pun kita patut bersyukur pada mak bapak. Itu namanya nikmatul ijad. Nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Dan yang kedua, nikmatul imdad. Allah supply
keperluan, segala keperluan dan hajat kita. Makan kita, minum kita, pakaian kita, tempat kita, oksigen yang Allah apabila tak bagi itu semua, kita tidak boleh hidup tanpa Allah berikan kita apa yang kita hajatkan. Nah, lebih kurang jasa mak bapak juga nikmatul ijad walaupun sebagai penyebab, nikmatul imdad menyara hidup kita sejak dari kecil. Oleh sebab itu, kita bukan saja wajib bersyukur kepada Allah. Allah nyatakan Dia pun Allah yang maha besar, bersyukur kepada manusia. Tapi manusia yang macam mana? Allah sebut dalam ayat, "Waman tatawwa'a khairan, faman tatawwa'a khairan." Siapa yang melakukan amal-amal baik, salat, puasa, mau belajar Al-Quran, kalamullah, mau attend kelas, apalagi attend kelas. Allah berjanji melalui lisan Rasulnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Allahu Akbar. Wakaf, sedekah, infak, semuanya itu amal-amal baik. Membaca Quran, ihsan pada mak bapak, tahajud, witir, salat sunat rawatib, salat sunat duha. Rupanya Allah Subhanahu wa taala kata Allah bersyukur. Tetapi dengan adanya tambahan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan saja bersyukur orang yang berbuat baik, tapi juga alim. Alim maknanya Allah Maha mengetahui. Siapa yang patut Allah syukuri? Sebab sesuatu amalan itu, terutama ibadat, dia perlu pada niat. Tetapi bila kita beribadat dengan tujuan supaya disanjung, yang dipanggil dengan sum'ah atau riya, Allah tahu. Allah tak akan syukur pada orang yang macam itu. Motifnya. Motif kita belajar ini, Quran, Sunnah, agar kita dapat ikut salafus salih, sehingga layak masuk syurga, sehingga layak terhindar dari neraka. Allah tahu motif kita. Belajar untuk apa? Kalau tujuannya untuk menyempurnakan akidah ibadat kita, yes, Allah tahu. Allah juga tahu apabila niat kita niat yang lain. Okey. Selesai pembahasan tentang haji dan umrah. Safa dan Marwah sebagai syiar Allah. Nah, sekarang kita masuk topik yang kedua. Ini ayatnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas, al-bayyinat wal huda, dan petunjuk. Mereka tahu setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Na'udzubillah min dzalik.
Hadirin dan hadirat, ayat ini pada asalnya diturunkan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Taurat dan Injil yang original, yang asli, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, ada menyebut sebenarnya tentang akan muncul Rasul akhir zaman, yang kiblatnya adalah Ka'bah. Pada asalnya ayat ini diturunkan untuk menegur mereka. Tapi berdasarkan kaedah ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maknanya ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam. Tentu saja Alkitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Itu kitab kita, kitab panduan umat akhir zaman. Kita tahu apa yang ada dalam Quran. Tapi kita sengaja tak mau war-warkan. Takut dituduh nanti sesat. Takut dituduh ajaran songsang. Sebab ternyata berbeza dengan amalan nenek moyang yang selama ini sudah mendarah mendaging diamalkan. Takut. Itu bermakna kita juga termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Padahal kita dah tahu ayat Quran. Kita tahu hadis Nabi. Hanya dengan mengikuti dua pedoman itu kita selamat daripada kesesatan. Tapi kalau tak mau, karena tak mau dipulaukan, tak mau dituduh, tak berani, akhirnya kita sembunyikan. Bahaya. Apa bahayanya, Pak Ustaz? Orang tersebut akan mendapat laknat dari Allah dan laknat dari semua makhluk yang boleh melaknat. Nah, sekarang timbul persoalan, apa makna laknat, Pak Ustaz? Laknat dalam bahasa lain, kutukan. Itu terjemahan laknat. Allah mengutuk. Tapi sebenarnya bila kita ambil bahasa sebenar, makna laknat, orang tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat melarang kaum ibu. Khas disebut kaum ibu. Jangan sekali-kali kamu melaknat anakmu. Sebab bila si ibu melaknat anak karena kelakuannya, itu bermakna si ibu minta agar anaknya itu dijauhkan daripada rahmat atau kasih sayang Allah. Apa tak jadi? Orang-orang Melayu selalu kata, mulut ibu itu masin. Apa yang dia cakap jadi. Jangan. Nakal macam mana pun anak jangan dilaknat. Sebab bagi pandangan Islam, bila anak nakal, yang kita benci itu kelakuannya, bukan diri anak itu. Itu sebabnya jangan bosan untuk menasihati. Walaupun pada asalnya ayat ini diturunkan untuk ahli kitab, karena mereka menyembunyikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat pada asalnya, dan sifat-sifatnya serta menyembunyikan hukum rejam terhadap penzina juga mereka sembunyikan. Padahal tertera dalam Taurat. Namun hukum yang terkandung dalam ayat ini adalah umum. Ini yang Ustaz katakan, umum, bukan khas untuk mereka. Terhadap siapa saja yang menyembunyikan al-bayinat, yaitu kebenaran yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga mereka menyembunyikan al-huda. Al-huda itu maknanya petunjuk, ilmu yang boleh membimbing manusia ke jalan yang lurus dan kemampuan membezakan antara perjalanan ahli syurga dan perjalanan ahli neraka. Ini yang kita sebutkan manhaj salafus salih. Golongan itu akan mengajak kita ke syurga. Tetapi oleh syaitan dikatakan jangan. Nanti kamu sesat. Confirm. Itu suara dari syaitan. Salafus salih yang berpandukan Quran dan Sunnah dikatakan sesat. Nabi pula katakan, kamu akan terhindar daripada kesesatan bila ikut Quran dan Sunnah. Bukankah dua yang sangat berbeza? Hanya orang yang jahil saja terhadap manhaj salaf yang termakan dengan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan pula ada dua macam, syaitan jin dan syaitan insan. Orang yang dilaknat oleh Allah maksudnya, ini dia. Orang tersebut dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Lihat, semua ustaz dah tulis. Jadi hukuman ini sangat setimpal untuk mereka. Mengapa mereka layak mendapat laknat, dijauhkan dari rahmat Allah? Ini jawabannya. Karena mereka telah berusaha untuk menjauhkan manusia dari rahmat Allah dengan menyembunyikan kebenaran dan petunjuk. Apa yang mereka tahu dalam Quran, inilah jalan petunjuk. Lalu mereka sembunyikan. Padahal mereka apabila dedahkan, share, forward kebenaran yang mereka tahu dari Al-Quran, betul tak mereka layak mendapat rahmat Allah? Betul tak? Ini memberi isyarat siapa yang menyembunyikan kebenaran, dia tidak layak mendapat rahmat Allah. Orang yang tidak layak mendapat rahmat Allah, itulah yang dimaksudkan orang yang mendapat laknat Allah. Di situ datangnya. Laknat lawan dari rahmat. Bila awak ikut hidayah Allah, Al-Quran dan Sunnah, awak layak mendapat rahmat. Tak cukup, awak juga mesti share pada orang lain. Jangankan Quran dan Sunnah kita tolak, kita terima. Lalu kita tahu orang lain itu sedang melalui jalan yang lain, bukan siratal mustaqim. Kita membisu, tak mau tegur. Kita pun layak mendapat laknat daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat. Beza tak? Beza apa Pak Ustaz? Beza tak orang faham tafsir dengan orang yang tak faham tafsir? Penjelasan ini bukan Ustaz reka-reka. Ustaz cakap, Ustaz tulis. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, jangan pula sampai menyesal. Kan bagus kalau kami tak tahu ini semua Pak Ustaz, supaya kami dapat diampun dan mendapat kemaafan daripada Allah karena tak tahu. Nah sekarang kami dah tahu. Kami tidak ada jalan lain kecuali amalkan dan sebar-sebarkan. Sekali lagi, jangan sampai jadi orang yang menyesal karena tahu. Sebab orang yang tahu tidak mengamalkan dan tidak menyampaikan, mereka dihukum sebagai al-maghdubi alaihim, orang yang layak mendapat kemurkaan dari Allah.
Sedangkan orang yang apabila berbuat salah, dia tak tahu, tak ada knowledge, dia dipanggil ad-dhalin, orang yang sesat. Walaupun dua-duanya tak elok, tetapi orang yang dimurkai, al-maghdubi alaihim, lebih berbahaya daripada ad-dhalin. Nah sekarang hadirin dan hadirat dah terlanjur tahu. Tidak ada solusinya kecuali amalkan dan sebarkan pada orang lain. Untuk pengetahuan jamaah sekalian, inilah prinsip udai. Orang setuju ke tak setuju, orang percaya ke tak percaya, itu bukan urusan udai. Ustaz selalu sebut, di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa orang awak punya follower, pengikut, penyokong. Tak. Tapi yang Allah tanya, kebenaran yang awak dah tahu, sudah awak amalkan dan sebarkan atau belum? Itu yang kita takut. Orang tak tuduh-tuduhlah. Biar Allah saja yang menghakimkan kita di mahkamah ilahi nanti. Ini prinsip. Nah, kalau orang yang menyembunyikan kebenaran akan mendapat laknat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa, cara mengambil kesimpulan hukum dalam Al-Quran atau dalam hadis, cara mengambil kesimpulan hukum yang dipanggil istinbat hukum, ada dua cara. Cara pertama, mantuk, apa yang tersurat dalam Al-Quran. Kita dah jelaskan tadi. Apa dia tersurat, Pak Ustaz? Siapa yang menyembunyikan kebenaran, dia layak mendapat laknat Allah. Bukan laknat Allah saja, laknat semua orang yang boleh melaknat. Kita boleh tak melaknat syaitan, iblis? Boleh? Sebab mereka confirm tempat mereka neraka. Kita boleh tak melaknat Namrud yang menghumban Nabi Ibrahim ke dalam api? Boleh. Kita boleh tak melaknat Firaun yang mengejar untuk membunuh Nabi Musa? Boleh. Kita boleh tak melaknat Abu Lahab, Abu Jahal? Boleh. Sebab confirm mereka tempat mereka neraka. Allah dah sebut, tabat yada Abi Lahab. Itu maknanya. Selalu kita sebut, bila sebut iblis, laknatullahi alaih. Fir'aun, laknatullahi alaih. Semoga Allah melaknat mereka. Boleh. Itu namanya mantuk. Tertera dalam ayat, siapa yang menyembunyikan kebenaran, mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang boleh melaknat. Itu namanya mantuk, tersurat. Nah, cara pengambilan hukum yang kedua, mafhum, yakni melalui cara tersirat. Dipanggil dengan mafhum. Mafhum itu tersirat. Apa dia yang tersirat, Pak Ustaz? Yang tersirat, kalaulah tersurat, siapa yang menyembunyikan kebenaran, dia layak mendapat laknat Allah. Hukuman yang sangat besar, siksaan yang sangat dahsyat ke atas orang yang menyembunyikan kebenaran. Kepahaman yang dapat diambil secara tersirat, betapa besarnya ganjaran yang bakal diterima oleh orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran. Itu tersirat. Ustaz tulis, sebaliknya secara tersirat, dalam ilmu tafsir dipanggil dengan mafhum mukhalafah, kepahaman terbalik. Apa dia kepahaman terbalik secara tersirat? Dapatlah diambil pengajaran dari ayat tersebut. Betapa besarnya ganjaran yang bakal diterima
oleh mereka yang mengajar dan membimbing manusia kepada kebenaran. Tak mau ke dapat ganjaran itu? Mungkin di dunia kita dapat cemohan, dibawa sampai ke mahkamah bertahun-tahun karena mengajar ini dan itu yang mereka tak suka. Kita lalui walaupun sampai 6 tahun. Tapi hati tak pernah gentar. Sebab apa yang kita ajar itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang mau dan dengan rela hati tidak dipaksa mengikuti apa yang Ustaz Uday sampaikan ini. Menurut riwayat, Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka. Ini orang yang menuntut kebenaran, menuntut ilmu yang benar ini. Malahan ikan di dasar laut juga berdoa untuk mereka karena usaha ikhlas yang dilakukan oleh mereka demi kemaslahatan atau kebaikan manusia. Pergi ke mana-mana kita pergi, sampai ikan di lautan pun mendoakan pada orang yang menyebar kebenaran, memperbaiki agama mereka dan mendekatkan mereka kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Dan sebagai balasan mereka juga akan mendapat rahmat Allah. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Taruhlah dulunya kita terlanjur mengajar ajaran tak betul. Tapi setelah kita belajar, macam mana Pak Ustaz solusinya? Ada tak dia punya jalan keluar? Ada. Orang yang menyembunyikan kebenaran tadi itu layak mendapat laknat Allah dan laknat orang-orang yang boleh melaknat. Tapi Allah kecualikan. Kecuali mereka tak jadi dilaknat apabila mereka mempunyai 3 sifat berikut ini. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Lihat tu cantiknya Al-Quran punya panduan. No problem kalau awak dulu mengamalkan atau menyebarkan ajaran yang salah, menasihati kawan-kawan dengan nasihat yang salah. No problem. Bertobat pada Allah. Perbaikkan diri. Dan yang ketiga, kamu mesti explain kepada orang yang telah awak sesatkan itu. Jelaskan pada mereka. Yang benar bukan itu. Coba kita dengar tafsiran ayat. Di dalam ayat di atas Allah menyatakan 3 syarat yang mesti dipenuhi oleh orang yang terlanjur menyembunyikan kebenaran dan petunjuk Allah pada zaman silam. Jika mereka benar-benar ingin mendapat ampunan dari Allah, yang pertama sekali bertobat pada Allah. Kita dah jelaskan makna tobat, iaitu kembali ke pangkuan Allah. Tobat yang dimaksudkan adalah tobat nasuha. Tobat nasuha pula ada 3 syaratnya. Al-iqla', tinggalkan dosa. Zina ke, judi ke, minum arak, kena tinggal serta-merta. Yang kedua, nadam, iaitu menyesal karena dulu terlalu ikut rayuan iblis. Terlalu ikut hawa nafsu. Terlalu ikut kehendak nenek moyang. Terlalu ikut kehendak tuan guru.
menyesal. Dulu kurang ilmu. Dan yang ketiga, al-azmu, yaitu azam, bercita-cita kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kesalahan masa silam. Itu baru 3 syarat untuk yang pertama, tobat. Walaupun tobat dengan memenuhi 3 syarat tadi belum cukup, bagi orang yang pernah menyebarkan kesesatan atau menyembunyikan kebenaran, ada syarat yang kedua lagi setelah taubat, yaitu wa aslihu, hendaklah kamu perbaiki dirimu. Jangan amalkan dulu, jangan amalkan lagi amal-amal dulu. Membuat perbaikan maknanya taubat seseorang belum dianggap sempurna sekiranya dia hanya meninggalkan kejahatan tetapi masih tidak suka membuat perbaikan. Memang tidak minum arak lagi, memang tidak berzina lagi, tapi salatnya tidak, puasanya tidak, tutup auratnya tidak. Itu semua kebaikan-kebaikan. Tobat macam itu tak cukup. Dia mestilah memperbaiki keadaan dirinya sehingga menjadi orang yang gemar melakukan amal saleh. Syabas dan tahniah bapa-bapa dan ibu-ibu yang ikut serta majlis ilmu seumpama ini. Malah setiap hari ada saja Ustaz mendapat WhatsApp, tolong Ustaz masukkan saya dalam grup supaya saya dapat baca jawapan Ustaz terhadap soalan para jamaah, supaya saya dapat ambil YouTube ceramah-ceramah Ustaz untuk saya forward kepada grup-grup saya. Syabas. Itu maknanya kita coba memperbaiki diri. Teruskan dengan istiqamah. Pertama tobat, yang kedua perbaiki diri. Nah, yang ketiga. Yang dua itu pun belum cukup, mesti ada yang ketiga. Kamu hendaklah menerangkan kebenaran. Yang dalam ayat disebut dengan wabayyanu. Awak kena bayan. Bayan maknanya awak kena jelaskan kesalahan masa silam. Selain 2 syarat di atas, juga mestilah menerangkan dan membuat pengisytiharan tentang kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Syarat ini sangat penting disempurnakannya supaya orang-orang yang selama ini telah diselewengkannya dapat menyedarkan kekeliruan mereka dan selanjutnya boleh kembali ke jalan yang benar. Ustaz buat contoh. Dulu kita mendakwa ajaran Arqam itulah ajaran yang paling baik. Tapi setelah diharamkan oleh pihak JAKIM, banyak unsur-unsur yang tak betul di dalam Arqam. Lalu kita yang dulunya sebarkan ajaran Arqam begini. Allah belum terima tobat Anda. Kecuali Anda kena jelaskan kepada Anda punya follower. Itu sebabnya terhadap ajaran sesat, pengisytiharan tak boleh pengisytiharan hanya dalam skala kecil. Kalau perlu dia tulis dalam surat khabar supaya dibaca oleh semua orang. Kalau perlu dia nyatakan dalam televisyen. Umpamanya dia tersalah mengajar ajaran Syiah umpamanya, Qadiani umpamanya, Mu'tazilah umpamanya. Semua itu ajaran-ajaran sesat. Taubatnya Allah belum terima lagi.
kecuali dia kena explain bahawa apa yang dia amalkan dan ajarkan selama ini adalah sesat. Termasuk ajaran tarikat-tarikat sesat. Quran, bukan ustaz yang cakap. Allah yang beri syarat itu. Dan setelah itu jangan bimbang. Allah Maha Pengampun. Tapi perlu syarat 3 tadi itu. Tobat, perbaiki diri, dan explain kepada awak punya pengikut dulunya bahawa awak telah tersalah dalam memberi panduan. Okey. Kita sampai ke ayat atau 2 ayat terakhir. Apa kata Allah terhadap orang yang degil? Tak mau terima kebenaran, dia tetap memilih kufur, ingkar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang degil. Istilah kufur di sini bukan bermakna hanya orang kafir, bukan. Hatta orang Islam yang tidak mau ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu dia mati dalam keadaan demikian, mereka layak mendapat laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Setelah Allah membuat penjelasan bahawa laknatnya dikecualikan tadi, laknatnya dikecualikan terhadap mereka yang memenuhi 3 syarat di atas: taubat, perbaiki diri, dan penjelasan. Maka berikut ini Allah menegaskan pula tentang mereka yang tetap ingkar dan ingin meneruskan kekufuran sehingga mereka mati. Mati dalam Syiah, mati dalam Khawarij, mati dalam Mu'tazilah, mati dalam Arqam. Mereka tidak mau bertobat dan enggan kembali ke pangkal jalan. Maka nasib mereka bukan saja akan mendapat laknat daripada Allah, tetapi juga laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Kalau ustaz cakap saja begitu, barangkali, oh ini ustaz keras ini ustaz. Itu sebabnya perlu tulis. Ini adalah tafsiran dari ayat itu. Jangan marah ustaz. Marahlah Allah. Allah yang sebut ni. Oleh sebab itu jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali bersikaplah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah firman-Mu dan kami taati. Itu saja jalan selamat. Jangan coba-coba degil. Degil akan layak mendapat laknat Allah. Na'udzubillah. Bukan laknat Allah saja, laknat malaikat, laknat semua manusia. Tidak di dunia, dia akan dilaknat di akhirat. Kita dah jelaskan sebelum ini. Antara leader dengan follower nanti di akhirat akan berbalah. Ya Allah, mereka inilah dulu yang ajar kami jadi macam itu. Follower mula melaknat dia punya leader di akhirat nanti di hadapan Allah. Apa kata follower? Tolong hidupkan balik kami ke dunia ya Allah, dan kami nanti tak akan mau ikut leader seperti ini. Hanya akan menyesatkan kami. Dah terlambat dah. Menangis keluar air mata darah pun tak akan balik ke dunia lagi. Kalau tidak menyesal, sekarang ni lah. Sebelum nyawa dicabut.
Lalu Allah sebut orang yang seperti itu tak mau laksanakan 3 syarat tadi, tapi tetap memilih untuk ingkar. Apa kata Allah? Mereka masuk dalam neraka. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, khalidina fiha. Bukan mereka kekal dalam neraka di sini, bukan. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat tadi. Sebab itu yang sesuai. Sebab ayat berikutnya dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Orang yang ingkar kembali kepada kebenaran, mereka layak mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Bukan sementara laknat itu. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Tidak akan diringankan siksa dari mereka. Dan tidak pula mereka diberi tangguh. Oleh sebab itu, untuk tobat jangan suka delay. Sekarang badan masih sehat, sekarang masih muda. Ajal datang bukan ikut usia. Kadang-kadang orang kanser dah sampai 5 tahun, 7 tahun tak meninggal. Yang tak ada kanser mati dulu. Bila kita mati hanya ada dalam ilmu Allah. Dengan kata lain, kematian boleh datang anytime. Ingat, Rasulullah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya selagi belum sampai ke peringkat tagharghar, ke peringkat naza' atau ke peringkat sakaratul maut. Ini belum mati lagi. Bila sakaratul maut, nyawa dah sampai di sini, pintu taubat tutup. Selagi kekufuran menjadi sifat yang kekal. Ustaz teruskan, selagi kekufuran menjadi sifat yang kekal pada diri seseorang, kekufuran maknanya keingkaran, maka laknat terhadapnya juga akan dikekalkan dan tidak akan dicabut oleh Allah. Karena hukum senantiasa mengikuti ilatnya atau sebabnya. Diangkat laknat tadi bila dia buat 3 perkara. Tobat, dengan tobat nasuha, perbaiki diri. Yang ketiga, explain kepada orang yang pernah awak sesatkan. Itu dia punya solusi. Tapi itu semua tak mau diikuti. Maknanya laknat tadi itu akan kekal dan tidak akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan ditimpakan siksaan yang berterusan dan tidak akan diberi tangguh. Karena waktu penangguhan, yakni di dunia, telah pun berakhir dengan kematian. Bila mati, habis. Di alam akhirat, segala keuzuran dan alasan tidak akan diterima lagi oleh Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, ayat 7, surat At-Tahrim. Ustaz selalu sebut, inilah satu-satunya ayat Al-Quranul Karim yang diawali dengan ya ayyuhalladzina kafaru. Orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar. Satu ini saja. Dalam Quran keseluruhannya, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina kafaru, satu ini saja. Ayat 7 surat At-Tahrim. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, Allahu Akbar. Tanda sayangnya Allah dan hormatnya Allah kepada orang beriman disebut sebanyak 89 kali. 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggil sayang daripada Allah. Cuma orang beriman tak pandai disayangi. Tak melawan saja kebenaran.
Apa kata Allah kepada orang kafir, orang yang ingkar? Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar. Jangan kamu minta-minta uzur. Jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini. Hari ini maksudnya hari pembalasan. Ketika amal akan ditimbang. Ya Allah kami tak tahu. Ya Allah kami tak tahu. Ya Allah kami salah. Kami mengaku. No. Itu maknanya minta keuzuran. La ta'taziru. Uzur itu bahasa Arab. Buat-buat alasan. Orang-orang kafir, jangan kamu berdolak-dalik. Jangan kamu buat-buat uzur pada hari ini, yaitu hari pembalasan. Lalu apa kata Allah? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kamu hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu usahakan di atas muka bumi dulu. Kamu lebih memilih kufur daripada iman. Kamu lebih memilih menolak kebenaran dalam kitab. Tapi lebih memilih amalan-amalan atau keyakinan yang direka-reka. Allah akan kata, inilah balasan orang-orang yang dulu tidak mau patuh, tidak mau taat kepada petunjuk yang telah Allah sampaikan di atas muka bumi, selagi mereka dulu masih hidup. Hadirin dan hadirat, ayat ini menegaskan bahawa Allah tidak bersedia menerima keuzuran atau alasan apapun daripada orang-orang kafir pada hari berhisab nanti. Sebab ketika itu mereka hanya akan diberi balasan berdasarkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada bernasib demikian. Mari kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan doa ringkas. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu, Ya Allah, kepada mereka sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil pada pagi ini. Pertama, tentang amalan sa'i antara Safa dan Marwah ketika haji dan umrah. Yang kedua, tentang bahayanya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu bahwa mereka layak mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat orang-orang yang boleh melaknat. Oleh sebab itu, Ya Allah, hindarkanlah kami daripada golongan itu. Kami mengakui, Ya Allah, pada masa-masa silam kami juga pernah melakukan perkara-perkara yang tidak selari dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Mu. Tapi hari ini kami menyesal, Ya Allah. Kami bertobat, Ya Allah. Kami berjanji tidak akan ulang lagi. Kami menyesal, Ya Allah. Dan kami coba memperbaiki akidah kami, ibadat kami sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasul-Mu dan para sahabat, mengikuti manhaj salaf. Dan terakhir, berilah kami kemampuan untuk tidak takut-takut
membetulkan kesalahan yang dulu pernah kami sampaikan kepada orang lain. Semuanya itu tidak akan dapat kami lakukan tanpa taufik dan izin serta restu-Mu, ya Allah. Berilah kami keberanian untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Sebab kami sangat takut kepadamu, ya Allah, bukan kepada manusia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.